Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu April. Saya akan melanjutkan materi dari IKP dan sebelumnya membahas tentang alat ukur. Alat ukurnya itu sendiri adalah alat ukur untuk pengukuran biasa. Nah, kali ini saya akan melanjutkan IKP yang seharusnya adalah alat ukur instrumen. Instrumen sendiri sudah dijelaskan pada mata pelajaran teori keseluruhan yang pertama itu tentang instrumen. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit lebih dalam mengenai instrumen, yaitu alat ukur instrumen untuk kelas 11. Pembahasan kali ini mengenai yang pertama, pengertian dari instrumen itu sendiri, alat ukur instrumen. Yang kedua, alat ukur instrumen itu sendiri. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Seperti biasa, setiap kali ada pertemuan, langsung ada tugasnya. Yang pertama adalah pengertian. Untuk pengertiannya sendiri, instrumentasi. Instrumentasi adalah bidang ilmu dan teknologi yang mencakup perancangan, pembuatan, penggunaan instrumen atau alat fisika atau sistem instrumen untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran, serta pengolahan data. Ini adalah maksud penjelasan untuk materi sebelumnya waktu di teori kejuruannya itu ada pengukuran dan pengolahan data. Nah, seperti sebelumnya itu kan ada, kenapa sih harus mempelajari instrumen untuk anak PPTL, itu ada pengolahan data dan pengukuran. Nah, di instrumen sendiri juga mempelajari itu semua. Ya, untuk keperluan deteksi, adanya deteksian untuk aliran, penelitian, pengukuran, dan pengolahan data. Pengolahan data ini bisa data yang diolah dan untuk recording, perekaman data. Selanjutnya, parameter pada instrumen. Parameter sini ada lebih dari 10 harusnya, tapi saya hanya menjelaskan 10 saja untuk parameter instrumen. Yang pertama, ketelitian. Ketelitian ini adalah kemampuan alat ukur untuk mengidentifikasi pendekatan terhadap harga sebenarnya dari objek yang diukur. Maksudnya ini adalah harga terdekat itu adalah harga lebih ke angka yang mendekati yang seharusnya. Itu maksudnya dari ketelitian. Seharusnya dari sebenarnya, ukurannya sebenarnya. Seperti itu. Itu untuk yang ketelitian. Atau biasa Inggrisnya the accuracy. Yang kedua adalah ketepatan. Ketepatan ini adalah maksudnya tuh pengukuran dilakukan secara berulang-ulang dengan menghasilkan angka yang mirip. Misalnya, kalian mengukur suatu alat. Nah, kalian mengukurnya itu berkali-kali, itu maksudnya, dan mendapatkan hasil yang sama, itu yang dimaksud dengan ketepatan. Yang selanjutnya adalah sensitivitas. Sensitivitas ini adalah perbandingan antara sinyal keluaran atau sinyal respon dari suatu instrumen terhadap perubahan variabel yang diukur, pada masukan yang diukur. Semisal, ada variabel masukan, lalu ada yang keluar. Antara nilai masukan dan nilai keluar, ini yang dimaksud dengan sensitivitas, dibandingkan. Apakah sensitivitas suatu alat ini bisa dikatakan baik jika yang masuk dengan yang keluar ini tidak jauh berbeda. Jika ada alat pengukuran dengan alat yang masuk, variabel yang masuk dengan variabel yang keluar itu memiliki nilai yang berbeda, berarti sensitivitas untuk alat itu sangat rendah. Itu yang dimaksud dengan sensitivitas. Yang keempat adalah resolusi.
resolusi yang dimaksudkan ini adalah perubahan terkecil dari nilai yang diukur dari respon suatu instrumen. Atau dengan kata lainnya, kemampuan peralatan untuk membedakan arti dari dua harga atau skala yang berdekatan yang ditunjukkan. Jadi untuk ini tuh harus ada perbandingan antara dua harga. Akhirnya memiliki yang skala yang paling terdekat. Itu. Selanjutnya adalah repetibilitas. Dari nama pengertiannya kelihatan repetibilitas seperti apa. Repetibilitas dari kata dasar dari repeat, berulang, hampir sama dengan ketepatan tadi. Ini adalah artinya itu kemampuan alat ukur yang menunjukkan hasil yang sama, benar-benar sama. Kalau ketepatan itu memiliki hasil yang hampir sama. Tapi kalau yang repetibilitas ini adalah hasil yang sama dari proses pengukuran yang secara berulang-ulang dan identik untuk yang repetibilitas. Selanjutnya range. Tahu kan range maksudnya gimana? Kalau di Indonesia kan range itu adalah rentang ukur. Rentang ukur adalah besar darah ukur antara batas ukur bawah dengan batas ukur yang atas. Seperti suatu alat ya, anggap ada alat ukur biasa. Seperti penggaris. Penggaris dia memiliki angka 0, penggaris 30 cm. Dia akan memiliki angka 0 sampai 30. Itu adalah maksudnya range. Range dari angka 0 hingga 30 cm. Adalah batas ukur yang bawah itu adalah 0 cm. Batas ukur atas adalah 30 cm. Itu yang untuk range. Selanjutnya adalah kalibrasi. Untuk kalibrasi ini adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional penunjukan alat ukur atau menunjukkan nilai yang diabadikan bahan ukur untuk membandingkan dengan standar ukur yang ditelusuri ke standar nasional atau internasional. Jadi semisal kalau kalian mengukur alat seperti AFO kan sebelum kalian menggunakan harus dikalibrasi. Kalibrasi itu kan harus menetapkan angka 0, angka standarnya. Standarnya ini apa? Maksudnya standar nasional atau internasional. Jadi sebelum kalian mengukur, kalian harus kalibrasi dulu. Biar nilai yang kalian ukur itu sama. Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, sangat beda jauh. Itu maksudnya yang kalibrasi. Selanjutnya adalah kehandalan. Untuk kehandalan ini atau yang biasa disebut dengan reliability, yaitu kesanggupan alat ukur untuk melaksanakan fungsi yang disyaratkan untuk suatu periode yang ditetapkan. Jadi alat ini benar-benar handal. Dan ada suatu alat, dia itu harus bisa melaksanakan fungsinya, fungsi yang seharusnya. Seperti kalau kalian biasanya kan pakai AFO. AFO ini harus benar-benar handal, harus benar fungsinya bisa digunakan. Mengukur, harus mengukur misalnya resistor. Jadi alat itu harus mengukur resistor ini, fungsinya tuh harus mengukur resistor dan nilainya tuh harus benar-benar sama, kayak gitu. Yang resistor berapa, yang diukur harusnya seberapa. Itu artinya maksudnya dengan kehandalan. Dengan sederhananya seperti itu. Yaitu error. Selanjutnya, sudah jelas kan error seperti apa maksudnya. Dari namanya kan kelihatan error. Error itu artinya adalah kesalahan. Indonesianya. Yaitu beda aljabar. Beda nilai. Antara nilai ukuran yang terbaca, yang maksudnya adalah nilai yang sebenarnya dari objek yang diukur. Semisal maksudnya kayak gini, penyimpangan variabel yang diukur dari nilai sebenarnya. Nah, kalian mengukur pakai alat ukur biasa nih ceritanya. Ukur misalnya ukur suatu panjang menggunakan penggaris atau mistar. Harusnya
panjangnya suatu garis ini adalah 10 cm. Ternyata waktu kalian ukur pakai garis, dia panjangnya tidak 10 cm. Itu maksudnya adalah kesalahan atau error. Penyimpangan variabel yang diukur dari nilai yang sebenarnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah span. Nah, span. Span ini span bukan span. Span ini artinya adalah jangkauan. Maksudnya adalah beda modulus antara dua rentang nominal dari suatu alat ukur. Jadi semisal ini contohnya. Rentang nominalnya dari 10 volt hingga 10 volt. Jadi jangkauannya adalah 20 volt. Misalnya gini. Suatu alat ukur ada 10 volt dengan 10 volt. Sama-sama 10 voltnya. Jadi jangkauannya itu adalah 20 volt. Dari 10 volt ditambah 10 volt. Itu maksud dari span. Selanjutnya adalah yang kedua, alat ukur instrumen. Sistem instrumentasi. Nah, ini adalah sistem instrumentasi yang biasa disinggung pada instrumen, materi-materi instrumen. Yaitu yang pertama adalah masukan. Bentar, ini ada masukan. Masukan, itu yang pertama. Yang kedua adalah instrumennya itu sendiri. Yang ketiga adalah keluaran. Nah, ini nanti ada perhitungannya yaitu menggunakan sistem pengukuran. Saya akan menjelaskan singkatnya saja. Maksudnya secara sederhananya untuk masukan yang pertama. Yang kedua adalah instrumennya. Yang ketiga adalah keluaran. Untuk pembahasan yang pertama adalah ini. Masukan. Untuk masukan ini seperti yang kalian tahu ya dari alat masukan, input. Jadi ada suatu anggap aja ada suatu aliran. Nah, ada aliran ini, itu ada yang masuk. Itu adalah masuknya adalah masukan. Input. Dia masuk ke suatu tangki. Anggap aja daripada tangki lebih ke ini aja. Ke pipa. Ada masukan aliran air gini masuk. Ya melewati pipa. Selanjutnya dia dalam pipa. Pipa ini dia ada suatu alat ukur instrumen. Yang ini yang dibahas adalah ini kedua. Instrumennya, ada instrumen. Karena yang diminta untuk hasil akhirnya adalah untuk jumlah aliran. Arti pada suatu pipa ini dia terdapat alat instrumen untuk mengukur suatu aliran. Semisal yang diinginkan dengan alirannya dengan kecepatan 30 cm per second. Maaf, 30 meter per second. Tapi yang masuk ini dia 50, otomatis untuk ini dia di tengah-tengahnya harus ada pengontrolan dengan alat ukur instrumennya dengan menggunakan suatu alat ukur untuk mengontrol aliran. Maksudnya gitu. Nah, yang terakhir adalah keluaran. Ini yang dimaksudnya tadi yang saya jelaskan. Keluarannya diminta berapa? Yang diminta semisal 30 meter per second. Ini cepat ini, 30 meter per second. Dan jangan 30 meter per second. Yang masuk di 50 nih ceritanya. 50 meter per second. Otomatis di tengah sini di pipanya ini dia ada alat ukur instrumennya dia yang untuk mengendalikan alirannya, mengendalikan kecepatan aliran. Yang aslinya masukannya 50, outputnya harus 30. Itu untuk yang atas ini. Setelah itu ini ada sistem pengukurannya. Sini ada perhitungannya. Ini harus 50 jadikan 30 itu seperti apa? Ada step-stepnya dia ada di sistem pengukurannya sini. Itu. Selanjutnya bentuk sistem pada
instrumen. Seperti yang tadi, itu tadi kan sistemnya, instrumennya. Yang selanjutnya adalah bentuk sistemnya. Ya, ada power daya, ada masukan, ada transducer, ada pengkondisi sinyal, ada penunjukan peragaan, dan keluaran. Saya jelaskan seperti ini. Mana ya? Ini ada masukan seperti tadi, jelasan yang awal tadi kan, sebelumnya. Masukan ya ada inputan masuk. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang transducer. Transducer ini adalah bagian dari alat ukur untuk mengubah atau mengonversikan suatu bentuk energi atau besaran fisik yang diterima dalam bentuk energi yang lain sehingga mudah diolah oleh peralatan berikutnya. Jadi ada alat ukur yang dia itu sifatnya untuk mengubah suatu energi besaran fisik. Jadi nggak selalu untuk mengendalikan, tapi dia juga bisa mengubah atau mengonversikan bentuk energinya dalam bentuk energi yang lain sehingga bisa diolah ke peralatan selanjutnya. Jadi untuk yang transducer. Selanjutnya adalah pengondisi sinyal. Nah, yang ini. Hampir sedikit pengertiannya hampir sama seperti transducer. Jadi pengondisi sinyal ini dia seperti kalian ketahui kalau ada suatu alat ukur instrumen ya, dia menggunakan sinyal arus ampere. Ada lagi yang menggunakan sinyal pneumatik. Nah, sinyal pneumatik. Jadi dia harus ada pengondisi sinyal. Dari arus dia dirubah ke pneumatik. Biasanya penyebutannya inilah I to P. I untuk arus, P-nya untuk pneumatik. Itu adalah bentuk pengondisi sinyal. Jadi hampir sama kayak transducer yang tadi dia mengkonveksikan suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lain. Nah, pengondisinya lebih ke sinyalnya. Selanjutnya adalah penunjukan peragaan. Jadi hasil dari pengondisi sinyal, dari masukan ada alatnya ini maksudnya nih lebih ke alatnya kan, alat instrumennya. Nah, tengah ini lebih ke alat instrumen. Jadi kan yang tadi penjelasan sebelumnya kan masukan instrumen keluaran. Nah, di dalam instrumen itu sendiri dia terdapat ada transducer, ada pengondisi sinyal, ada penunjukan peragaan. Untuk yang peragaan ini lebih ke apa? Kalau yang bisa tuh lebih ke tampilan. Jadi seperti ada AVO ya, kalian ada AVO. AVO kan ada lebih ada ininya, penunjukan jarumnya. Nah, penunjukan peragaan itu adalah hasil yang ditunjukkan dari ini pengukuran itu sendiri. Jadi semisal ada aliran masuk seret, dia berapa kecepatannya? Nah, penunjukan peragaan itu adalah hasil yang ditunjukkan berapa di dalamnya. Kecepatannya segini, 30 meter per second. Nah, padahal di dalamnya dia kecepatan aliran itu adalah 30 meter per second. Seperti kayak itu. Lalu ini adalah keluaran. Outputnya yang diinginkan. Itu. Terus selanjutnya. Untuk pembahasan kali yang ini adalah alat ukurnya, alat ukur pada instrumen. Alat ukur ini yang paling sering digunakan pada suatu site. Nah, ada suatu industri. Jadi yang paling sering digunakan. Jadi kalian harus tahu alat ukur yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah alat ukur instrumen tekanan. Ini seperti ini. Alat ukurnya lebih ke kalau kalian pernah dengar namanya gauge meter. GAUG. GAUGE biasanya gauge meter. Gauge. Jadi ini ada tekanan PSI dan kilogram per sentimeter kuadrat. Ini adalah satuan untuk tekanan. Ini. Bentar. Nih. Nah, yang saya lingkari ini adalah yang saya lingkari ini nanti ini ada PSI, ada kilogram per sentimeter kuadrat.
Itu adalah satuan untuk tekanan. Yang merah ini ya menunjukkan untuk PSI, yang hitam ini kilogram per sentimeter kuadrat. Itu untuk yang alat ukur instrumen untuk tekanan. Biasanya itu lebih ditaruh di suatu tangki yang besar itu, ya di atasnya atau enggak di sampingnya sini dia akan terhubung suatu pipa. Nanti di atasnya di sambungan pipa ini ada ininya. Eh, ada ini, ada alat ukur ini, gauge-nya ini. Dia akan di dalam menunjukkan, oh tekanannya di dalam ini itu sebesar 100 psi, sebesar 200 dia alat ukurnya di situ di luar untuk yang ini. Selanjutnya temperatur atau biasa kalian sebut itu suhu. Nah, ini menggunakan ini temperaturnya. Hampir sama sistemnya, cara penggunaannya. Dia nanti misalnya di suatu tangki juga, ya tangki bisa di pipa juga bisa. Jadi dia dimasukkan langsung. Ini kan dia bentuknya seperti ini. Nah, dia dimasukkan gitu aja. Jadi nanti dia bisa mengukur, oh temperaturnya segini. Ini biasa yang digunakan. Satuannya adalah Fahrenheit dengan Celsius. Ini Fahrenheit ini dia di bawah. Ini Fahrenheitnya. Itu yang merah. Yang hitam itu adalah Celsius. Biasanya digunakan untuk standar internasionalnya dia menggunakan Fahrenheit atau Celsius. Dia langsung menggunakan dua skala sekaligus seperti yang tadi. Sebelumnya ini dia menggunakan dua satuan ya, maaf. Dua satuan sekaligus PSI atau kilogram per sentimeter kuadrat. Yang ketiga adalah level. Level ini ya. Seperti ini bentuknya levelnya. Ini. Dilihat dari namanya level. Level ini maksudnya adalah ketinggian. Level. Ketinggian. Dia lebih ketinggian pada suatu benda cair di dalam tangki seperti itu. Jadi di luar seperti yang kedua temannya tadi, dia dipasang di luar tangki, di luar tangki. Ya, yang tipe ini untuk yang tipe ini dia menggunakan perbedaan tekanan. Jadi dia ada menggunakan perbedaan tekanan. Ada dua masukan ini, dua ya dia sebagai tekanan yang masuk sama tekanan yang keluar. Yang ini seret, yang sini ada. Jadi ini ada depannya sini, nanti sini adalah level meternya, ketinggiannya. Dia biasanya bentuknya ada yang sentimeter, ada yang meter, dia tergantung. Ini dia menggunakan perbedaan tekanan di dalam sama yang di perbedaan tekanan untuk yang benda cairan dengan yang kosong ini, yang bagian atasnya. Semisal dia fullnya 10 meter. Tapi yang terisi hanya setengahnya. Tapi setengah tekanannya ini yang digunakan untuk perbedaannya. Nanti itu yang dikonversikan untuk di sininya. Ditekan untuk ketinggiannya. Untuk yang menggunakan alat ukur instrumen seperti ini. Dia namanya lebih ke namanya tuh flank meter. Flank. Flange, tulisannya tuh flank meter yang kayak ini. Nah, yang terakhir, ini yang paling sering digunakan ya, namanya aliran atau flow meter. Dia mengukur kecepatan suatu aliran. Jadi di suatu saat itu ya, misalnya di mana? Misalnya untuk mau ke boiler nih ceritanya. Ada aliran masukkan air dari yang dari pompa tuh masuk ke boiler. Dia harus
naik kan ceritanya, naik ke boilernya. Dia harus memiliki suatu kecepatan. Kalau misalnya langsung dari pompa langsung di masuk ke boiler itu bisa, tapi untuk kecepatannya dia tidak bisa dikontrol. Misalnya kencang, kencang, tiba-tiba pelan dari sananya. Nah, untuk bisa mengontrol dia kecepatannya berapa, harus menggunakan yang namanya flow meter ini. Flow meter ini. Flow meter ini dipasang di antara dua pipa. Ada pipa 1 dan pipa 2. Di tengah-tengahnya sini dipasang dengan flow meter. Jadi ada dua gini pipa, tengahnya sini ada flow meternya. Nah, di atasnya ini seperti ini. Ini nanti yang menunjukkan uh, nominalnya, kecepatannya segini, kecepatannya segini. Jadi sebelum yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada penunjukan, apa ya ini bilangnya ya, bentar. Penunjukan peragaan. Nah, maksudnya kayak gini. Hasilnya seberapa? Yang tadi nah, hasilnya seberapa? Ini berapa? Ini ada penunjukan peragaan. Seperti itu penjelasan saya untuk alat ukur pada instrumen ini. Hanya sekilas alat ukur yang paling sering digunakan pada industri, site, ya tekanan, temperatur, level, dan aliran. Seharusnya masih banyak. Bisa kalian cari sendiri atau bisa kalian tanya kepada guru kalian untuk penjelasan alat ukur apa aja sih ada instrumen selain dari 4 ini. Selanjutnya adalah seperti biasa, setelah penjelasan dari semua ini ada evaluasi. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan alat ukur instrumen yang kalian sudah pahami. Dari hasil penjelasan dari saya tadi, terus dari kalian cari-cari pemahaman tentang alat ukur instrumen. Maksudnya ini apa? Yang kedua, perbedaan antara ketelitian, ketepatan, dan sensitivitas. Karena ketelitian, ketepatan, dan sensitivitas ini hampir sama untuk penjelasannya. Jadi kalian harus membedakannya. Yang terakhir, sebutkan jenis alat ukur tekanan, temperatur, dan aliran. Seperti tadi yang 4 tadi kan ada yang gauge meter, ada yang temperatur tadi, terus yang ketiga ini flank meter, flank. Yang keempat flow meter. Nah, ini tekanan, temperatur, aliran. Kalian sebutkan tekanan itu apa aja, alat ukuran namanya, temperatur apa aja, lalu aliran apa saja. Nah, seperti itu untuk yang evaluasinya kalian kumpulkan seperti biasanya sesuai dengan instruksi dari instruktur kalian. Sekian penjelasan dari saya, semisal ada yang perlu ditanyakan atau ada bingung atau tidak begitu setuju dengan penjelasan dari saya, kalian boleh tanya dan menyanggahnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.